Ibu Sinten? Bu Tuti. Bu Tuti. Mengapa harus menjadi petani? Petani suatu hal pekerjaan yang positif, menyenangkan, Menyehatkan. dan menyehatkan. Nah, Ibu, Ya karena mengikuti suaminya kan jadi petani. Kan di desa tempatnya. nggih, suka duka menjadi petani. Sukanya kalau bekerja bersama teman-teman, makan bersama. Terus dukanya kalau apa itu panen nggak panen. Sukanya kalau panennya bagus. Berarti tidak sesuai. nggih. Sesuai tidak sesuai dengan harapan. Harapan, Ya kalau untuk membeli pupuk itu mahal, tapi kalau jualnya kan murah, itu nggak sesuai dengan harapan petani. Harapannya Kehidupan di Ya, sawah seperti sesuai ini. lah kalau pupuk dengan jualnya hasil tuh ya disesuaikan gitu, seimbang. Masa pupuknya mahal kalau dijual harganya murah. Lokasinya timur kecamatan Gang 1 desa Manuk. Ya toh, Di desa Pidaran ini Bapak Amin sudah hidup berapa tahun? udah hidup 40. Sekarang umurnya 50-an. 50-an. Ya. Alhamdulillah. Bapak Amin profesi sebagai apa ini? Ya, buruh tani. Buruh tani. Alhamdulillah. Bisa menghidupi anak berapa Bapak? 2. 2. Suka duka menjadi Pak petani apa? Nih? Ya kalau tak punya duit ya Menangis. mencari informasi pekerjaan. Pekerjaan. Iya dong. Petani ini sebenarnya berat ya Bapak Amin? Ya berat, tapi kalau dari dirasakan ya ringan aja. Ringan ya. Nah, Bapak Amin ngomong-ngomong ini lagi ngapain ini pekerjaan? Mencabuti rumput di wilayah padi atau garuk. Garuk istilahnya. Ya, Ngomong-ngomong Bapak Amin, yang namanya kerja itu juga ibadah ya. iya ibadah. Jadi Bapak Amin setelah mendapatkan uang juga mendapatkan pahala di akhirat. Ya itu pasti kalau ikhlas. Ya. Karena Allah lah, bukan karena yang lain. Ya, karena ada duit tok ya kayak pahala nih. Gitu. Karena Allah. Harapan Bapak Amin setelah menjadi petani, penghasilan kira-kira 1 bulan berapa juta kira-kira? Kalau tani, kalau satu kotak itu 1 ton. Ada 3 bulan dapat uang 7 juta. Sekitar 7 juta. Iya. Alhamdulillah. Ini pertanyaan terakhir buat Bapak Amin. Menjadi petani itu kenapa kok rata-rata orang petani itu sehat, tidak pernah sakit, tidak ada stroke, diabetes, kolesterol, asam urat, darah tinggi. Justru mereka yang hidup di kota sana banyak yang sakit-sakitan. Ini rahasianya apa Pak Tani kok? Banyak orang di sawah itu sehat-sehat. Rahasianya kolesterolnya sudah terbakar di waktu bekerja di sawah. Alhamdulillah. Jadi tidak pernah ada penyakit ya kalau Tak ada. kerja di sawah. Iya, paling ya kejuk-kejuk jaluk urut tau. Harbolone dhewe itu bayar tapi ya tetap sehat saja. Mungkin kalau petani itu sakit yang paling diderita itu penyakit dompet kosong ya. Iya paling itu. Pernah nggak gagal panen aku? Gagal panen nggih. Iya. Ini karena apa itu? Karena dimakan burung. Dimakan burung. Burung tanah lah, burung kecil-kecil tuh. Oh, itu. Menghabiskan tuh. Oh, berarti pernah ya? Napa sering? Ya pernah. Kalau yang di bawah kentang itu berhasil. Berhasil ya. Nah, kan dimakan manuk. Berarti faktornya karena burung. Nah, masalah pupuk Pupuk udah punya. tapi untuk pemasukan kemudian harga itu berikut. Nah, dapat subsidi ya. Oh, subsidi. Pernah nggak dapat subsidi, aku beli urea nitria tuh harganya 250 selawe kilo. Pas kilo ya? Oh, 50 kilo ya? Berarti banyak ya untuk pupuk niku. Mahal sekali. Mahal sekali. Berarti harapan jenengan sebagai petani untuk pupuk niku berikut. Ya, terjangkau gak? Udah jadi apa gak? Kalau mencari pupuknya mudah.
Iya, harapan saya lah. karena juga harapannya hasilnya itu lebih gitu ya. Iya. Jadi antara rumput dan padi ini sama. Jadi kalau orang-orang yang tidak lulus uji maka tidak bisa membedakan mana rumput, mana padi, seperti ini. Lah, maka dalam kehidupan juga seperti itu. Mana manusia yang sama rupanya, Manusia yang pura-pura jadi manusia. ya pura-pura menjadi manusia padahal ya manusia, tetapi sifatnya saja yang beda. Lah, seperti ini. Maka ini harus diwaspadai dan harus dihilangkan. Sekarang kita bersama Kang Sultoni. Ini adalah salah satu orang yang bersemangat dalam bertani, juga dalam mengopeni lele. Betul. Dan kita bisa lihat di samping sini ada 3 kolam ya. Ini terlihat 1 kolam. Dan ini adalah ternakan dari Mas Sultoni, benar? Ya, betul sekali. Bagaimana pendapat Anda tentang seorang peternak lele? Karena Anda sebagai pelakunya sendiri. Ya Mas, menjadi peternak lele ku mudah susah Mas. Soalnya mudahnya itu waktu panen, susahnya itu waktu ngopeni. Jadi mudah sekali waktu panen, senang dapat uang. Susahnya waktu ngopeni. Seperti itu Mas. Susahnya ngopeni, senangnya pas hasilnya. Ya. Nah, kuwi rata-rata ngono lho Mas. Betul. Rata-rata ki semua orang yang ketika mendapat hasil senang, tidak ada yang tidak senang. Kalau kesan-kesan atau keluh kesannya ketika mengopeni lele itu apa Mas? Kan tidak mudah dah mengopeni ribuan lele seperti ini. Untuk kesan-kesan sendiri sebenarnya sangat baik sekali, karena lele ini adalah salah satu hewan. Ketika kita berbuat baik kepada hewan, hewan itu akan berbuat baik kepada kita. Kita memberi makan hewan, kita mencintai, menyayangi hewan, maka hewan ganti menyayangi, mencintai kita. Seperti hanya manusia Mas. Iya. Kalau manusia itu mencintai manusia, manusia itu akan dicintai manusia. Hidup ini tidak bisa kita hidup sendiri, maka kita saling membutuhkan. Nah, jika kita berbuat baik kepada tumbuhan, maka tumbuhan akan berbuat baik kepada kita. Begitupun dengan hewan. Kalau kita berbuat baik kepada hewan, hewan akan berbuat baik kepada kita. Jadi itu Mas, resep kesan-kesannya untuk ternak ikan lele. Berarti penambah semangat ya. Ya, Bahwa yang kita pelihara itu adalah juga makhluk Tuhan. Ya, Iya. kita mengopeni dan itu adalah menjadi amal yang baik juga bagi ya. pemiliknya. Udah berapa lama Mas? Alhamdulillah sudah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Itu sampai bertahan sampai sekarang itu apa Mas? Ya ini istiqomah. Istiqomah. Yang penting istiqomah. Sedikit banyak kita syukuri, karena syukur itu merupakan wujud dari terima kasih kepada Tuhan yang menciptakan hewan dan tumbuhan. Kalau untuk makanan lele itu berapa kali sehari? Kalau lele ini diberi makan 1 hari sekali Mas. 1 hari sekali. Berarti tirakat kan ya? Ya, Itu campur-campur makanannya. karena lele ini binatang omnivora, pemakan segalanya, binatang dan tumbuhan juga mau. Jadi pakan lele ini dikasih daun mau, dikasih daging juga mau, sisa-sisa makanan juga mau. Kabeh gelem. Ya, Itu sudah sampean latih dari awal ya. ya sejak Bahwa kecil. harus apa saja harus dimakan. Waktu penting orang. Ya, itu sekilas tentang awal tadi. Untuk selanjutnya ini bagaimana kok Anda tertarik dengan lele, tidak yang lain seperti lembu, ternak seperti itu? Kenapa harus lele? Kenapa harus lele? Karena lele ini sangat mudah diopeni, sangat mudah diternak, dan harganya juga masyarakat, harganya tidak mahal dan sangat bagus untuk prospek pemanfaatan lahan. Jadi lahan itu dimanfaatkan untuk ternak ikan lele, sehingga pertanian itu terbantu. Karena apa Mas? Dengan adanya air ini, air itu akan tersalurkan untuk rabuk, untuk pupuk, yang dimana ketika tanah itu tercampuri kimia terus, maka tanah itu akan menjadikan hama nanti. Kalau kita dikasih organik, dikasih dari air ini kan mengandung sebuah unsur nitrogen yang sangat tinggi, sehingga tumbuhan itu sangat hijau, sampai panen pun enak. Jadi antara tumbuhan dan hewan itu sangat-sangat berkolaborasi mereka. Seperti itu Mas. Seperti itu. Ya. Kalau untuk panennya itu berapa bulan sekali? Ini untuk panen kita buat 3 bulan sekali, kadang 4 bulan sekali. 3 bulan itu berapa ton Mas? Gak ada 1 ton. Nggak ada 1 ton. 5 kental. 5 kental. Ya. Untuk penjualannya itu di Ponorogo. Ya, kita sekitaran wilayah lokal saja. Belum sampai
mancanegara. Kalau pengambilan bibitnya juga di Ponorogo. Pengambilan bibit kita ambil dari Kediri Mas, dari Oh, pondok dari Kediri. tambak beras Kediri. Berarti ke sini terus nanti penjualannya di Ponorogo. Ya, betul. Dan ini lebih apa kurang Mas? Maksudnya dari penjualan itu nanti kan biasanya kan banyak yang mau beli dan sebagainya. Kalau untuk penjualan sangat mudah Mas, karena dengan penjualan ikan lele ini sangat dibutuhkan di pasar, juga dibutuhkan di dapur untuk lauk pauk, dan bisa juga untuk lele pancingan Galatama. Kita juga memelihara ikan-ikan yang kecil, juga memelihara ikan-ikan yang besar. Yang besar nanti untuk pancingan lele Galatama untuk hiburan itu. Nah kalau seperti ini kan angel tuh beda nih. Maksudnya kan enak yang gede, enak yang cilik pas diopeni itu kan ada yang makan kan, ada yang tidak gitu. Tidak Ya, nanti kita sortir waktu panen. panen. Kita akan sortir. Oh, berarti dipilih-pilih Mas. Ya, betul sekali. Harapan sampean sebagai peternak lele Mas. Harapannya untuk saya sebagai peternak ikan lele, harapan yang sangat jangka pendek ya. Ya. Supaya alam ini terjaga baik, terjaga dengan eksistensinya. Jangka panjangnya semoga para pemuda dan pemudi itu suka berusaha dan tanpa putus asa. Jadi mereka manfaatkan lahan yang diberikan orang tua leluhur mbah untuk menjadikan tanah ini sebagai tanah untuk mata pencarian mereka. Berarti memanfaatkan gitu. Iya, memanfaatkan warisan, bukan untuk dijual, bukan untuk dibuat pamer harta, tapi kita untuk ingat kepada mbah kita seperti itu, agar para pemuda-pemudi sekarang itu bisa berusaha sebaik mungkin, secerdas mungkin, agar bisa menjadi pengusaha-pengusaha, bukan menjadi para karyawan dan karyawati. Bagaimana untuk teman-teman yang mungkin ingin menternak lele tapi belum berkesempatan bisa? Ya. Bagaimana cara-caranya? Bisa dibuka di aplikasi YouTube, nanti ambil tutorial di sana juga. Banyak tutorial cara memelihara ikan lele di YouTube juga. Kalau versi sampean? Versi saya sangat mudah sekali. Kasih lubang, kemudian belikan benih, nanti dikasih air, kemudian dikasih pakan. Sudah selesai. Terus ditunggu gitu ya. Sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Oke, terima kasih Mas. Itu sedikit tentang Mas Sultoni sebagai peternak lele. Semoga sukses selalu. Amin. Kata-katanya terakhir Mas. Kata-kata terakhir, jangan lupa semangat tanpa sambat karena Tuhan bersama orang-orang yang terlaknat. Terima kasih. Ya.